Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu, dan Tuhan di sini kami akan mendengarkan apa yang ingin firman-Mu katakan di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan belas kasihan-Mu memberikan kami hati dan pikiran agar kami dapat fokus apa yang ingin firman-Mu katakan untuk mengawali hidup kami di pagi hari ini. Ini Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, saya ucapkan selamat pagi. Di mana di pagi hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kita hendaknya mengambil teladan seperti pengharapan Yeremia, Nabi Yeremia untuk bangsa Israel. Karena kondisinya begini. Pada waktu itu saat Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sedang berada di dalam masa-masa tertekan oleh bangsa Babel. Sampai bangsa Israel meminta tolong kepada bangsa Mesir, tetapi mereka tetap berada di dalam tekanan bangsa Babel atau pembuangan di Babel. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah masa penderitaan yang bangsa Israel rasakan, Nabi Yeremia sebagai perantara Tuhan menyampaikan bahwa akan terdapat masa di mana mereka akan bersukacita, di mana mereka akan diselamatkan, dan di mana bangsa Israel akan dipulihkan. Sebab saat itu di dalam pembuangan bangsa Babel, mereka benar-benar kehilangan segalanya. Kehilangan bahan-bahan makanan, pangan, sandang, bahkan mungkin kehilangan sanak keluarga. Tapi disitulah Tuhan menyampaikan kabar baiknya dan bangsa Israel akan diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat sepanjang hidup kita dalam menjadi pengikut Kristus, manusia tidak pernah lepas dari namanya penderitaan. Sama seperti bangsa Israel, manusia tidak akan pernah lepas dari masalah, dari tekanan. Tapi di balik itu semua, Tuhan tahu, Tuhan adalah Tuhan yang dapat merasakan perasaan manusia. Oleh karena itulah belas kasih Tuhan memberikan kita sukacita dan anugerah agar kita dapat bangkit dan pulih dari permasalahan kita. Dan itulah janji keselamatan Tuhan, seperti bangsa Israel yang dijanjikan bahwa mereka akan selamat dari pembuangan Babel. Demikianlah juga hidup kita yang akan diselamatkan dari segala pergumulan kita. Dan kita tidak pernah dan kita tidak bisa pungkiri bahwa memang segala sesuatu yang ada di lingkungan kita selalu bermasalah, tetapi disitulah pengharapan selalu ada dari Tuhan untuk kita sampai selama-lamanya.
Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami bahwa Tuhan tidak akan pernah marah, tidak akan pernah kecewa ketika kita berada di dalam pergumulan, melainkan Tuhan terus memberikan kita dukungan, memberikan kita belas kasih agar kita dapat bangkit menjadi manusia baru dan terus bertumbuh di dalam iman untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan di dalam pergumulan pun, kalau kita refleksikan, terkadang Tuhan mengizinkan kita di dalam pergumulan agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian berbicara soal tentang kasih Tuhan, tidaklah selalu berbicara bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari permasalahan atau penderitaan, tetapi di balik penyelesaian itu Tuhan juga akan memberikan sukacita, yang artinya salah satu ciri khas menjadi pengikut Kristus adalah mereka harus bersukacita di dalam Tuhan. Mereka harus bahagia apapun keadaannya. Oleh karena itu, kesimpulannya, selain penderitaan yang dibebaskan oleh Tuhan, di balik pembebasan itu juga terdapat sukacita dan kegembiraan serta penghiburan dari rasa kekecewaan. Dan kiranya kita semua mengawali pagi hari ini dengan sukacita. Dan saya tahu kita semua yang menonton ini sedang dalam pergumulan, begitupun juga dengan saya. Tapi kita sama-sama percaya di balik penderitaan kita, disitulah Tuhan sedang mengawasi kita, dan disitulah Tuhan memberikan kabar baik dan sukacita untuk kita, agar kita dibebaskan dari segala pergumulan, penderitaan, dan permasalahan kita. Kiranya Roh Kudus membimbing kita, memberikan kita hikmat dan penghiburan agar kita selalu tetap setia dan menunggu pengharapan akan Tuhan kita Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau melalui firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami hendaknya tetap setia memuliakan nama-Mu di tengah-tengah pergumulan kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, pengharapan-Mu akan datang tepat waktu di hari yang indah, di mana kami dapat terbebas dari segala permasalahan kami. Dan Tuhan, kuatkanlah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu terhibur dan selalu tetap konsisten untuk setia terhadap pertolongan-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan kiranya Engkau mengawali pagi hari ini, Tuhan, dengan belas kasih dan sukacita-Mu dari-Mu untuk kami. Dan disitulah Tuhan agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.